Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nurbaiti Nasution pada video perkuliahan matematika online. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai makna geometris berbagai notasi limit. Khususnya yang akan kita bahas adalah limit untuk fungsi satu variabel. Nanti tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk menyamakan persepsi dari beberapa pemahaman limit yang berbeda. Saya nggak bilang salah ya, tetapi berbeda. Jadi saya menemui beberapa kasus di dalam perkuliahan ketika mahasiswa itu sebenarnya tidak paham arti dari notasi limit itu sendiri. Nah, nanti kita akan bahas, jadi limit itu sebenarnya maknanya apa sih secara geometris. Sebenarnya makna geometris dari limit itu tidak susah dipahami dan itu sangat-sangat real, tidak abstrak. Jadi seharusnya kita paham, bukan karena notasinya itu tampak rumit, bukan berarti sebenarnya itu rumitnya. Oke, langsung saja. Beberapa di antara Anda mungkin pernah bertemu dengan soal seperti ini. Limit fungsi 3x-7 untuk x mendekati 2. Nah, ketika Anda menemukan soal seperti itu, apa yang Anda lakukan? Apa yang langsung dilakukan pertama kali? Beberapa di antara Anda mungkin akan langsung mensubstitusikan x-nya dengan 2. Sehingga diperoleh 3 dikali 2 dikurang 7. Jadi hasilnya 6 dikurangi 7 sama dengan negatif 1. Oke ya, jawabannya benar ya. Nah, tapi pernah nggak ada di antara Anda bertanya-tanya, kalau toh endingnya itu cuma mensubstitusikan X dengan nilai tertentu, kenapa harus pakai notasi ini? Kenapa nggak langsung saja nyari berapakah nilai 3x min 7 kalau X-nya sama dengan 2 seperti itu? Nah, itu nanti yang akan kita bahas ya. Jadi, maknanya notasi ini apa sih? Kalau ending-endingnya cuma seperti itu, terus maknanya ini apa? Kayak gitu ya. Atau mungkin beberapa di antara Anda juga pernah menemui soal seperti ini. Berapa sih limit dari x kuadrat kurang 4 per x kuadrat tambah x min 6 untuk x-nya mendekati 2 berapa ya? Beberapa di antara Anda ketika ketemu soal seperti ini mungkin langsung mensubstitusikan X-nya ke dalam fungsi. Sehingga diperoleh yang atas itu 4 kurang 4, 0. Yang bawah itu 4 ditambah 2, 6 kurang 6 juga 0. Ternyata kata guru Anda 0 per 0 untuk limit itu tidak boleh. Limit tidak boleh bernilai 0 per 0. Akibatnya, karena tidak boleh, maka terus Anda memfaktorkan pembilangnya menjadi x min 2, x plus 2, dan memfaktorkan penyebutnya menjadi x min 2, x plus 3. Kemudian ada faktor yang sama, dicoret sehingga ketemu x plus 2 per x plus 3. Nah, baru dimasukkan nilai x-nya yaitu 2, 4 per ini 2 ditambah 3 berarti 5, 4 per 5 begitu ya. Nah, ketemu nilainya 4 per 5. Nah, sekarang setelah ini jawaban yang benar. Cuman mungkin ada nggak yang saya harap pasti ada, saya anggap pasti ada yang sering bertanya-tanya, mengapa nggak boleh 0 per 0? Mengapa kita harus menghindari 0 per 0 untuk nilai limit? Nah, nanti kita akan mencoba menjawab soal-soal semacam itu. Oke, langsung saja. Sebenarnya apa sih makna notasi limit itu? Misalkan kita punya limit, notasi limit seperti ini. Limit fungsi f ketika x-nya mendekati a adalah L. Itu maknanya apa sih? Maknanya, semakin x mendekati a, maka nilai fungsi f akan semakin mendekati L. Semakin x mendekati a, maka nilai fungsi f akan semakin mendekati L. Oke, sebelum kita masuk ke ilustrasinya, saya akan mempertegas dulu apa sih yang dimaksud dengan nilai fungsi. Nilai fungsi itu, kalau kita punya fungsi yang formulanya y sama dengan fx, berarti nilainya fungsi f ketika x-nya tertentu itu ditunjukkan oleh nilai y-nya. Jadi misalkan
fungsi ini nanti melalui titik tertentu, misalkan fungsi ini melalui titik 3,5, itu berarti F3 itu sama dengan 5. Nah, jadi semakin X mendekati A, maka Y-nya nanti akan semakin mendekati L, seperti itu. Itu maknanya. Kalau kita ilustrasikan, misalkan ini saya punya gambar suatu grafik fungsi F ini Y sama dengan Fx. Kemudian ini adalah A dan yang ini adalah L, misalkan seperti itu ya. Nah, maknanya notasi limit X mendekati A untuk Fx sama dengan L itu apa? Semakin X-nya itu mendekati A dari kiri ataupun dari kanan, maka nanti fungsinya itu akan semakin mendekati L nilai fungsinya. Jadi Y-nya itu kan tadinya mungkin di sini atau mungkin di sini gitu kan. Tapi itu berapa sih yang didekati nilai Y-nya? Ternyata dia semakin mendekati titik mendekati L. Jadi bisa dilihat kok, kalau X mendekati A, berarti kita lihat grafiknya. Oh, ternyata ketika di sini sama di sini. Y-nya semakin mendekati berapa? Oh, Y-nya yang didekati itu adalah titik ini, L gitu. Jadi semakin X mendekati A, maka nanti Y-nya akan semakin mendekati L. Itu makna dari notasi limit ini. Y sama dengan Fx itu semakin mendekati nilai L. Itu adalah makna dari notasi limit. Tidak sulit, sangat mudah sekali dan tampak jelas terlihat dari grafik. Kalau Anda sudah paham dengan cara membaca grafik, itu sangat mudah sekali dibaca. Kalau Anda benar-benar paham bagaimana cara membaca grafik. Jadi tidak sulit. Misalkan kita punya suatu fungsi seperti ini misalkan ya. Nah, kita ditanya sini misalkan 3, kemudian sini misalkan 5. Nah, ditanyain, berapa sih limit X mendekati 3 untuk Fx? Ya, kita cek aja. Semakin X mendekati 3, berapa ya nilai yang semakin didekati? Oh, ternyata kalau X semakin mendekati 3, grafiknya itu semakin mendekati titik ini. Titik ini itu Y-nya berapa? Oh, Y-nya 5. Jadi ini sama dengan 5, seperti itu. Jadi mudah sekali, tidak usah pusing-pusing kita menghitung ataupun mensubstitusikan. Tinggal baca grafik saja, kalau sudah tersedia itu mudah. Nah, lantas kalau begitu, apa yang seharusnya kita lakukan ketika kita menemui soal yang seperti itu tadi? Jadi yang dimaksud dengan limit itu adalah kita itu disuruh mencari nilai-nilai F di sekitar X gitu loh. Jadi kita disuruh mencari nilai-nilai F itu di sekitar X. Dia semakin mendekati nilai berapa gitu. Bukan, malah sebenarnya dari konsep limit itu nilai fungsi di X itu sendiri tidak terlalu penting gitu. Jadi nilai fungsi di sini itu tidak terlalu penting. Yang penting itu di sekitar-sekitarnya. Berarti seharusnya yang harus kita lakukan ketika kita memperoleh soal seperti ini itu adalah kita cari nilai-nilai X yang dekat-dekat dengan 2, kemudian kita masukkan ke fungsinya. Dan kita cek, ada nggak nilai yang semakin didekati oleh nilai-nilai FF itu tadi. Jadi misalkan kita mendekati 2, dekat dengan 2 kan bisa aja 1,9, bisa 1,99, bisa 1,999. Apakah cuma 3 ini? Ya tidak, banyak sekali. Kita tambahin 9 di belakangnya aja juga sudah ketemu lagi. Itu kalau kita dekat dengan 2, ini 2 ya. Kalau dekat dengan 2 dari sini, dari kiri, itu berarti 1,999, 1,999, dan seterusnya seperti itu ya. Nah, sekarang kalau dekat dengan 2 dari kanan, berarti bisa 2,01, 2,001, bisa juga 2,00001, seperti itu. Jadi, semakin dekat dengan 2 itu bisa dari kiri dan dari kanan. Nah, ini dalam hal ini saya akan memberikan 6 titik contoh ya, yang mendekati 2. 3 dari kiri, 3 dari kanan. Jadi kalau yang 3 1,9, 1,99, 1,999. Masing-masing X ini saya cari nilainya untuk 3X min 7. Jadi X-nya masing-masing saya substitusikan ke fungsi, yaitu 3X min 7. Diperoleh nilai negatif 1,3, negatif 1,03, negatif 1,003.
Sementara untuk yang dari kanan 2,01, 2,001, dan 2,0001 masing-masing memperoleh nilai negatif 0,97, negatif 0,997, dan negatif 0,9997. Dapat kita lihat ternyata mereka berenam itu semakin mendekati nilai negatif 1. Berarti kalau begitu semakin X mendekati 2, berapa sih nilai yang semakin didekati oleh 3x-7? Jawabannya adalah negatif 1, begitu. Jadi ini adalah hasilnya adalah negatif 1. Berarti kalau begitu yang selama ini kita lakukan itu salah. Ya saya nggak bilang salah ya. Itu sebenarnya bisa aja dipakai asalkan fungsinya itu continue. Jadi kita bisa aja langsung memasukkan nilainya ke dalam fungsi, masukkan nilai X ke dalam fungsi, asalkan fungsinya continue itu nggak apa-apa sih sebenarnya. Yang ingin saya kejar di sini adalah bahwa Anda paham apa makna notasi dari limit. Untuk menghitungnya terserahlah mau pakai apa saja. Sebenarnya kalau pakai cara yang ini mungkin pada bilang ribet. Tapi kan pasti. Kalau yang itu tadi tidak boleh karena mungkin aja memuat bentuk 0/0. Nah sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Kenapa sih nilai limit itu tidak boleh 0/0? Mengapa ya? Oke, sebelum kita masuk ke kenapa nggak boleh 0/0, kita cerna dulu. Apa sih yang dimaksud dengan 0/0 itu bentuk yang kayak apa sih? Tidak terdefinisi, tidak terhingga, atau tidak tentu seperti itu ya. Jadi ada 3 tidak yang harus Anda pahami ya. Nah, sekarang kita ngomongin 0/0. Nah, coba kita sebelum masuk ke 0/0 saya punya suatu perkalian simpel aja sih. Coba Anda punya perkalian 6 kali 3 sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Benar kan ya? Kalimat ini itu kan ekuivalen dengan kalimat 6 dibagi 3 itu sama dengan 2. Benar kan? 2 kali 3 sama dengan 6. Berarti 6 dibagi 3 sama dengan 2. Oke ya. Nah sekarang kalau gitu kita ngomongin 2 kali 0 sama dengan berapa? 0. Kalau begitu, kalau kita ambil pola yang di kalimat pertama ke pola yang di kalimat kedua, kita analogin aja langsung. Berarti kita menemukan kalau begitu 0 dibagi 0 sama dengan 2. Ya kan? Ya enggak? Sama enggak? Ini kan 2 kali 3 sama dengan 6. Berarti 6 dibagi 3 sama dengan 2. 2 kali 0 sama dengan 0. Berarti 0 dibagi 0 sama dengan 2. Oke, benar ya? Oke, kita simpan dulu. Terus saya juga punya kalimat ketiga. 4 kali 0 sama dengan 0 kan ya? Berarti kalau begitu 0/0 itu sama dengan 4 dong. Iya enggak? Benar kan ya? Oke, sama kayak atasnya. Oke, benar juga. Terus yang kelima, yang keempat, misalkan setengah nih. Setengah kali 0 sama dengan berapa? 0. Kalau begitu 0 dibagi 0 sama dengan berapa? Setengah dong. Oke. Terakhir nih 5. Akar 2 kali 0 sama dengan 0. Kalau begitu 0 dibagi 0 sama dengan berapa? Kalau lewat di sini. Akar 2. Oke ya, benar ya? Nah, kalau gitu nilai 0/0 itu berapa dong? Bisa 2, bisa 4, bisa setengah, bisa akar 2. Banyak ya nilainya ya. Bisa berapa aja? Bisa lah. Makanya 0/0 itu disebut dengan bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu. Nah, sekarang ke pertanyaannya. Boleh nggak nilai limit bernilai 0/0? Oke, kita ngomongin limit ya. Kan limit tadi ngomongin berapa sih nilai yang makin didekati oleh fungsi seiring X-nya makin mendekati A, gitu kan ya. Jadi, berapa nilai yang semakin didekati oleh F kalau X-nya itu semakin mendekati A, begitu kan? Nah, sekarang, kalau misalkan fungsinya hasilnya 0/0, 0/0 itu tak tentu, bisa 2, bisa 4, bisa setengah, berarti ada nggak yang didekati? Fungsi F itu akan mendekati suatu nilai tertentu tidak kalau bentuknya 0/0? Kan tidak. Kan 0/0 itu boleh 2, boleh 4, boleh setengah, boleh akar 2. Nah kalau dia nilai limitnya bernilai 0/0, tidak tentu, berarti berapa dong nilai yang didekati dia? Ya nggak tentu, bisa 2, bisa 4, bisa setengah, bisa akar 2.
dan yang lainnya. Lantas kalau begitu berapa pasnya? Pasnya berapa? Ya nggak ada, ya nggak bisa. Padahal mungkin nggak seperti itu. Ada nggak fungsi yang seperti itu? Yang ketika Anda gambar grafiknya, dia mendekati 2, mendekati 4, mendekati setengah, mendekati akar 2. Ada nggak yang seperti itu? Tidak ada. Jadi fungsi itu harus jelas apa yang didekati. Jadi dia mendekati nilai berapa itu jelas, karena grafiknya saja juga jelas gitu. Jadi tidak boleh nilainya itu 0 per 0, karena 0 per 0 itu tidak bentuk tak tentu. Bisa bernilai banyak bilangan, banyak macam bilangan. Kalau dia mendekati 0 per 0, artinya dia bisa mendekati berapapun bilangan itu. Kan tidak mungkin. X-nya mendekatinya yang didekati cuma A, tetapi fungsinya mendekati 2, mendekati 4, mendekati setengah, mendekati akar 2. Semakin menuju ke situ kan tidak mungkin. Jadi nilai limit tidak boleh 0 per 0. Ini jawaban yang menurut saya umum, semua yang paham pasti juga sudah tahu. Saya harap Anda tahu. Jika ada beberapa di antara yang ingin menjadi guru, seharusnya nanti Anda mengajarkan ini ke siswa Anda. Jadi tidak hanya sekedar pokoknya nggak boleh 0 per 0, pokoknya nggak boleh, percaya aja lah pokoknya. Tidak boleh seperti itu ya. Jadi harus tetap ditekankan, dia nggak boleh 0 per 0 itu karena ini, karena maknanya limit itu seperti ini, harus ada nilai yang didekati, sementara bentuk 0 per 0 itu memperbolehkan kita menggantinya dengan berapapun angkanya. Berarti kalau gitu, kalau nilai limitnya itu 0 per 0, berarti tidak ada satu angka pun yang didekati. Atau mungkin bukan tidak ada satu angka, tapi banyak angka yang didekati oleh dia, oleh grafik fungsi itu. Padahal kan tidak mungkin hal itu terjadi. Oke ya, jadi itu alasan mengapa limit itu tidak boleh bernilai 0 per 0. Akibatnya ketika Anda menemui seperti itu berarti ada faktor yang sama sehingga kita harus melakukan pemfaktoran dan dicoret. Itu kalau mau pakai cara di SMA. Kalau misalkan Anda tidak mau pakai yang seperti itu, ya cara yang tadi aja. Kita cari aja nilai-nilai X di dekat A-nya, kemudian kita masukkan nilainya ke rumus fungsi. Kita lihat ada nggak angka yang semakin didekati gitu. Nah, jadi yang tadi kita ulang lagi makna notasi limit. Nah, sekarang ini saya punya fungsi F, saya punya fungsi Y sama dengan Fx. Sekarang ini coba ngecek aja. Kalau misalkan kita mencari limit X mendekati 2 untuk Fx. Berarti kita lihat, oh kalau X-nya mendekati 2 itu di sini-sini. Ternyata grafik fungsinya itu semakin mendekati titik ini. Padahal titik ini itu Y-nya berapa? Oh, Y-nya ternyata 3. Jadi ini hasilnya adalah 3. Seperti itu. Jadi tidak sulit kan? Cuma tinggal membaca grafik. Terus sekarang, ini saya memberikan beberapa kasus dari limit yang mungkin Anda, notasi-notasi limit yang mungkin Anda temui ya. Nah, ada juga notasi untuk limit kiri dan limit kanan. Jadi limit kiri itu notasinya seperti ini. Limit, kita ngomongin 2 ya, X-nya 2 ya. Limit X mendekati 2 dari kiri untuk Fx, ini limit kiri. Kemudian kalau limit X mendekati 2 dari kanan Fx, nah ini notasi untuk limit kanan. Nah, sekarang nilainya berapa? Kalau ngomongin limit kiri, berarti kita nyari nilai fungsi yang semakin didekati kalau X-nya mendekati 2 dari kiri. Jadi cuma di sini aja. Kalau X-nya itu ke sini, dari sini ke situ, ke 2, nanti grafiknya mendekati titik berapa? Titik ini ternyata A. Berapa ini Y-nya? Oh, Y-nya jadi 3. Kalau 2 dari kanan, berarti kita lihat, kita fokus ke titik-titik yang mendekati 2 dari kanan, berarti di sini. Ternyata nanti grafiknya mendekati titik A juga, tapi dari atas ya. Nah, berapa titik A yang didekati itu koordinat Y-nya? Ternyata hasilnya juga 3. Oh, jadi sama. Memang ada kasus yang berbeda. Oke, saya kasih kasus yang berbeda ya. Ini adalah grafik fungsi tangga ya. Jadi fungsi yang didefinisikan sepatah-sepatah, sepotong-sepotong. Jadi ini fungsi ini itu notasinya Y sama dengan X plus 3 ketika X-nya kurang dari sama dengan 2 dan X min 2 kuadrat ketika X-nya itu lebih dari 2.
Berarti kalau X-nya itu sama dengan kurang dari 2, berarti ketika X-nya 1, ketika X-nya 0, ketika X-nya setengah, ketika X-nya 1,5, ketika X-nya min setengah, sepertiga dan seterusnya itu ketika X-nya kurang dari 2, yang berlaku itu rumus yang atas, yang X plus 3. Sementara kalau ketika X-nya itu lebih dari 2, yang berlaku adalah rumus yang X min 2 dikuadratkan seperti itu. Nah, kalau ketika X sama dengan 2 yang berlaku yang mana? Kita lihat X sama dengan 2 itu ikutnya yang di atas, berarti di sini ya, di sini. Jadi ini X sama dengan 2 itu di sini, berarti di sini itu kita attachkan dengan bolong ya, jadi nggak ikut. Nah, sekarang kalau kita ngomongin fungsi ini, berapa limit kirinya? Oke, limit kiri, limit X mendekati, berapa limit kiri ketika X-nya mendekati, saya ngomongin 2 lagi ya, 2 dari kiri untuk fx. Nih ya. Berapa nilai Y yang semakin didekati F ketika X-nya mendekati 2 dari kiri. Oke, X-nya mendekati 2 dari kiri, berarti yang di sini. Grafiknya ternyata semakin mendekati titik ini. Titik ini itu Y-nya adalah 5. Oke. Ini limit kiri. Ini limit kiri. Sekarang limit kanan. Berapa sih nilai yang semakin didekati oleh F ketika X-nya mendekati 2 dari kanan? Kayak gitu. Berarti caranya membaca bagaimana? Kita lihat, kita fokus ke X yang mendekati 2 dari kanan. Berarti di sini ya, jadi dia mendekati 2 dari kanan. Nah, kalau begitu nanti grafiknya akan mendekati titik tertentu kan? Iya, mendekati titik ini dari kanan kan, yang ini kan ya. Titik yang ini itu koordinat X, Y-nya berapa? Ternyata koordinat Y-nya itu 0. Nah, ini adalah contoh kasus di mana limit kanan dan limit kiri itu berbeda. Nah, karena limit kanan dan limit kiri itu tidak sama, makanya fungsi ini disebut tidak memiliki limit ketika X-nya sama dengan 2. Jadi dia tidak punya limit ketika X sama dengan 2. Perhatikan ya, dia nggak punya limit cuma ketika X sama dengan 2 loh ya. Kalau ketika X sama dengan 1, dia punya. Karena 1, X mendekati 1 dari kiri. Itu adalah 4. X mendekati 1 dari kanan, ternyata juga 4. Nah, dia punya limit karena limit kiri sama dengan limit kanan. Dia punya limit di X sama dengan 1. Dia cuma nggak punya limit ketika X sama dengan 2. Ketika X sama dengan 4, dia punya limit apa tidak? Punya. Di sini kan ya. Nah, kalau dari kiri, mendekati itu. Kalau dari kanan juga mendekati itu. Nah, berarti dia punya limit ketika X sama dengan 4. Dia cuma nggak punya limit ketika X sama dengan 2. Bisa dipahami ya? Itu makna dari tidak punya limit. Jadi untuk fungsi 2 berubah, dia dikatakan punya limit asal limit kiri dan limit kanannya itu sama. Oke. Sekarang ada juga yang limit hasilnya itu tak terhingga. Jadi kayak gini misalkan. Limit X mendekati A untuk fx itu hasilnya tak terhingga. Itu gambarnya kayak apa? Ya, kita sebelum kita masuk ke itu, kita harus paham dulu apa sih makna tak terhingga? Jadi tak hingga itu adalah bilangan real yang nilainya itu besar sekali gitu. Besar sekali, kita nggak bisa menuliskan berapa nominalnya, pokoknya besar sekali. Jadi kalau gitu bisa nggak digambar dalam grafik? Ya kalau titiknya tertentu kita nggak bisa menggambar, tetapi kita bisa mempunyai gambaran dari ilustrasi saja sudah punya gambaran. Kayak di grafik ini adalah grafik dari fungsi Y sama dengan 1 per X min 3, 1, 2, 3 dikuadratkan, oke ya. Kita fokus ke X sama dengan 3. Jadi coba kalau kita masukkan nilai X sama dengan 3, hasilnya kan 1 per 0, kan tidak terdefinisi di situ ya. Kita nggak ngomongin, jadi berapa sih nilai limit F ketika X-nya mendekati 3. Nah, bagi Anda yang biasa langsung mensubstitusikan, mungkin akan menemukan, lawang kalau X-nya dimasukkan 3 itu hasilnya 1 per 0. 1 per 0 kan tidak terdefinisi. Terus bagaimana dong? Nah, perhatikan ya. Karena ini adalah soal mengenai limit, yang kita perhatikan itu adalah nilai-nilai limit di sekitar 3. Nilai-nilai fungsi di sekitar X sama dengan 3. Bukan pas di 3.
Jadi cuma di sekitar X sama dengan 3. Jadi cuma di sekitar ini kok. Di sini. Bukan pas di sini, bukan pas X sama dengan 3-nya. Nah, ketika X sama dengan ketika X-nya mendekati 3, ternyata dia terdefinisi nggak? Terdefinisi. Coba Anda lihat. Misalkan X-nya saya ganti 2,9. Hasilnya berapa itu? 1 per 2,9. Mohon maaf, saya ganti aja ya. Jangan 2,9, nanti melibatkan mengurangnya agak sulit. Jadi langsung aja kita ngomongin X-nya sama dengan 3,1. Kan mendekati 3 kan di sini kan ya. Berarti 3,1 dikurangi 3, 0,1. 0,1 dikuadratkan, berarti ketemunya 0,001. Gitu kan ya. 1 per 0,01 hasilnya berapa? Udah 100. Sekarang kalau misalkan X-nya sama dengan 3,01. 3,01 dikurangi 3 hasilnya 0,01 dikuadratkan. Hasilnya berarti 1 per 0,0001. 1 per ini hasilnya berarti berapa? 10.000. 10.000 ya. 10.000. Oh, 1.000. 10.000 ya, 10.000. Nah, ternyata bisa dilihat ya, dari 3,1 ke 3,01 saja perubahannya besar sekali, dari 100 langsung ke 10.000. Berarti kalau gitu saya kasih lagi X sama dengan 3,001, hasilnya nanti pasti lebih ekstrim. Jadi kita tambahkan 0 lagi 2 ya, berarti ketemunya nanti 1 juta. Ya, 1 juta. Nah, seperti itu seterusnya. Jadi perubahan sedikit di X saja bisa menambah besar sekali perubahan di Y-nya. Dan itu menuju nilainya itu besar sekali. Tapi kan terdefinisi. Meskipun dia besar sekali, tapi terdefinisi kan ya. Jadi kita bisa menghitung nilainya. Nah, kalau begitu berapa nilai yang didekati? Nah, itu kita baru berpikir. Kalau tadi 100, kemudian 10.000, kemudian 1 juta, ternyata perubahan kecil di X membawa perubahan yang sangat besar di Y. Itu berarti kita bisa mengatakan bahwa nanti mungkin Y-nya akan bernilai besar sekali semakin X itu dekat banget dengan 3. Besar sekalinya berapa? Ya, ini kita nyatakan dengan tak terhingga gitu. Jadi kalau kita gambarkan di grafik seperti ini gambarnya. Jadi semakin X mendekati 3, semakin Y itu membesar tinggi sekali, tetapi tidak pernah menyentuh garis X sama dengan 3 karena dia nggak terdefinisi di situ. Jadi nggak pernah dia menyentuh di situ. Dia semakin membesar, semakin mendekati, tetapi tidak pernah saling bersinggungan ya, begitu. Jadi ini istilahnya asimptotik. Dan dia tanda bahwa dia itu nilainya tak terhingga adalah dia semakin membesar tak terhingga, kelihatan dari ke atas, semakin ke atas terus. Itu maksudnya dan ilustrasinya dari limit yang nilainya tak terhingga. Jadi ini nilainya yang tak terhingga. Ada juga kasus yang limit di ketakhinggaan, beda loh ya. Tadi kan limit yang nilainya tak terhingga. Kalau limit di ketakhinggaan itu kita ngomongin limit X mendekati tak terhingga. Jadi tak terhingganya itu posisinya di X untuk fx. Nah, ini maknanya gimana? Berarti kita pengen tahu semakin X-nya itu besar, nilai fungsinya itu menuju ke suatu titik atau tidak, seperti itu. Nah, kalau di gambar ini, seingat saya ini tadi fungsi Y sama dengan 1 per X min 1. Nah, di gambar fungsi ini, kalau kita mau mencari nilai dari limit X menuju tak terhingga untuk fungsi ini, caranya bagaimana? Kita lihat gambar yang ini. Ini menunjukkan bahwa nilai yang semakin dituju X, semakin X-nya itu membesar. Nilai yang dituju F, semakin X-nya itu membesar. Ternyata ketika X-nya itu semakin besar, 6 ke 8, itu dia semakin mendekati sumbu X. Nanti juga begitu, 8 ke 9 nanti juga kalau diteruskan dia akan semakin mendekati sumbu X dan seterusnya. Ini berarti apa? Berarti semakin X-nya itu membesar, fungsinya itu akan semakin mendekati 0. Artinya limit X menuju tak terhingga untuk fx itu sama dengan 0. Jadi bedakan antara limit di ketakhinggaan dengan limit bernilai tak terhingga. Limit di ketakhinggaan itu artinya nilai fungsi yang semakin didekati F seiring X-nya itu membesar. X-nya itu yang semakin besar. X-nya semakin besar, F-nya
Mendekati berapa ya? Kebetulan di sini semakin mendekati 0. Bisa nggak ini mendekati tak terhingga? Bisa aja, jadi seperti ini. Kita paling gampang fungsi Y sama dengan X kuadrat ya. Y sama dengan X kuadrat tadi lah. Nah nih, ini Y sama dengan X kuadrat. Limit X mendekati tak terhingga untuk Fx. Fx yang ini ya, itu berapa? Jadi kita harus cek, semakin X-nya membesar, Y-nya jadi berapa? Ada nggak nilai yang dekati? Ternyata kalau X-nya jadi 4, 16. Kalau nanti X-nya 7, 49. Kemudian X-nya itu 10, 100. Semakin membesar kan? Semakin membesar dan tidak menuju ke suatu titik tertentu apapun. Nggak menuju ke satu titik pun yang didekati itu. Artinya limit ini itu ketika X-nya semakin membesar, nilai fungsinya juga semakin membesar juga. Artinya limit X mendekati tak terhingga untuk Fx itu nilainya adalah tak terhingga juga, begitu. Jadi itu beberapa pengertian mengenai berbagai notasi limit ya. Saya harap kalau misalkan nanti Anda ketemu soal mengenai limit, tidak bingung dan tidak terus terburu-buru memasukkan nilainya X ke dalam rumus fungsinya. Coba dicerna terlebih dahulu. Sebenarnya dia itu mintanya apa sih gitu. Jadi kalau Anda sudah paham cara menggambar grafik atau mungkin punya akses ke aplikasi penggambar grafik, coba deh dicek dulu dia perilakunya di sekitar titik yang dicari nilai limitnya itu bagaimana. Tidak langsung asal mencari nilai fungsinya di titik tersebut seperti itu. Oke, demikian video dari saya untuk kali ini. Saya harap bisa dipahami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.